Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Andiko Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 5, yaitu sorting. Baik, sorting ya. Bagian pertama, konsep. Kerjakan soal-soal berikut dengan ketentuan. Modulus 1 digit NIM terakhir kalian, 1 digit terakhir NIM kalian dengan 3. Nah, hasil modulusnya adalah kode soal berikut ini. Karena saya memiliki NIM 19136 dan digit terakhirnya adalah 6, maka 6 di modulus 3 itu hasilnya adalah 0. Maka saya akan menjelaskan mengenai kode soal 0, yaitu bubble sort. Bubble sort itu apa sih? Bubble sort itu merupakan salah satu algoritma pengurutan. Nah, bubble sort ini dikenal sebagai algoritma yang paling sederhana. Namun, bubble sort juga merupakan algoritma yang membutuhkan waktu yang paling lama. Lalu berikutnya, langkah-langkah bubble sort itu adalah sebagai berikut. Data dibaca dimulai dari indeks ke 0. Di indeks pertama, maksud saya. Jika di dalam Python itu indeks ke 0. Lalu berikutnya, bandingkan data ke I atau data ke N atau data ke X atau apapun nama variabel yang Anda gunakan dengan kita sebagai contoh aja I ya. Bandingkan data ke I dengan I plus 1. Jadi yang saling berdekatan gitu. Jadi data setelahnya. Nah, jika data I itu lebih besar daripada data I plus 1, jika kita mengurutkannya secara ascending, maka kedua data tersebut dibalik posisinya. Dan apabila kebalikannya, yaitu I plus 1-nya lebih besar daripada I, maka dibiarkan saja. Lalu berikutnya, pindah posisi. Jika di Python I-nya ditambah 1. Nah, lakukan seperti langkah kedua itu. Jadi maksudnya itu I plus 1 ditambah I dibandingkan dengan I plus 2 dan seterusnya. Setelah langkah ini selesai, maka seharusnya data yang berada di ujung list tersebut atau ujung paling kanan itu adalah data yang paling besar jika kita mengurutkannya secara ascending. Lalu berikutnya, langkah dari langkah-langkah ini itu kita ulang pada data ke-1, data ke-2 dan seterusnya hingga data ke N. Harusnya ini data ke I ini. Saya salah ketik. Ya udah begitu. Lalu bagaimana implementasinya dalam Python gitu? Pertama-tama bikin dulu sebuah fungsi. Saya namakan di sini fungsinya bubble sort dengan parameternya data. Pertama-tama itu kan print data yang akan diurutkan. Ya formalitas lah ya, biar nanti hasil yang keluar dari codingannya itu rapih ya. Print data yang akan diurutkan, dengan ininya yang diprintkannya datanya dapat dari parameter ini. Data yang akan kita urutkan nih 4, 1, 5, 10, 9, 6, 7, 3. Terus kita deklarasikan sebuah variabel baru, yaitu count sama dengan 0. Ini buat apa? Nanti kita akan gunakan. Lalu masuklah ke dalam sebuah loopingan for x in range lendat. Panjangnya itu awalnya adalah lendata min 1 dengan akhirnya adalah min 1 dan intervalnya adalah min 1. Jadi dia akan bergerak mundur. Nah, di sini akan digunakan si count-nya. Count sama dengan count plus 1, print iterasi kesekian dengan formatnya adalah count. Jadi misalkan count-nya yang iterasi pertama seperti ini. Lalu berikutnya iterasi kedua seperti itu. Nah, masuk lagi ke dalam loopingan. Jadi loopingan di dalam loopingan for I in range, panjangnya x ya. Panjangnya si x dari sini. Jika data ke I itu lebih besar daripada data ke I plus 1, maka data I dengan data I plus 1 itu ditukar posisinya. Jika di Python itu begini caranya, begini codingannya. Data I, data I plus 1 sama dengan data I plus 1, data I. Nah, print data
Setelah itu kita print data di luar if. Di luar if kita print data agar menampilkan hasil ini nih yang sudah diurutkan ketika kita masuk ke dalam si if. Nah, kita ulang lagi. Lalu berikutnya kan begitu tuh. Ngulang lagi deh ke iterasi yang kedua. Begitu seterusnya hingga data ke n. Nah, setelah itu kita printkan data yang telah terurut. Selesai. Tuh, data terurutnya seperti ini. Dari tadi data yang akan diurutkannya 415, 10, 9, 6, 7, 3, dan data terurutnya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nah, di sini kan saya mengatakan bubble sorting dikenal sebagai algoritma yang sederhana, namun juga bubble sorting merupakan algoritma yang membutuhkan waktu paling lama. Kenapa? Karena dia iterasi pertamanya itu dia mencari data yang paling besar data yang paling besar. Selanjutnya di iterasi kedua, maka dia akan mencari data yang paling besar kedua. Begitu juga ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka yang bubble sort ini dinamakan bubble karena dia mencari data yang paling besar. Begitu. Bisa kita lihat di sini ya, di iterasi pertama nih. 1 dibandingkan dengan 4. Karena 4 lebih besar dibiarkan saja. 4 dibandingkan dengan 5 dibiarkan saja. 5 dengan 10 lebih besar 10 dibiarkan saja. Nah, berikutnya itu 10 dengan 9. Diputarlah posisinya 10 dengan 9. Nah, jadi seperti ini. Kita bandingkan 10 dengan 6. Lebih besar 10, diputar lagi posisinya. Nah, setelah itu 10 dengan 7. Lebih besar 10, diputar lagi posisinya. Jadi 7,10. Nah, terus kita bandingkan 10 dengan 3. 10-nya lebih besar dan maka diputar. Nah, ini kan sudah nyampe list terakhir nih, indeks terakhir, maka iterasi pertamanya selesai. Di iterasi pertama kita sudah menemukan data yang paling besar nih. Data yang paling besarnya yaitu 10. Seperti itu. Nah, di iterasi kedua juga sama. Kita mencari data yang kedua terbesar. Kedua terbesarnya adalah 9. Iterasi ketiga itu yang terbesar ketiga yaitu 7. Seperti itu dan seterusnya hingga berakhir. Nah, mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena saya juga masih belajar, dan terima kasih.